Okay, today also number 2 stanza. No, Pei Hu Mei by number 2 stanza. Jadi kita memberi penghormatan dengan membacakan bait kedua dari Mahanamakara Pali. Nena Subhaga Kaiga Madura Vara Sarabedam Amida Guna Gana Daran Dasabala Matula Ondi. So yesterday we are discussing the Dasabala. Among the Dasabala, there are metal. Metal power is also 10. No? Jadi kemarin semalam sudah dijelaskan mengenai dasabala ya. Jadi dasabala artinya 10 kekuatan, jadi ada 10 kekuatan batin dan 10 kekuatan fisik. So yesterday some question answer, I know your answer the 7 dana. 7 dana cheap dana without using the money. Without using money, how to do dana? Jadi kemarin masih ada satu pertanyaan yang bukan pertanyaan. Ada satu yang belum terjawab, yaitu yang 7 macam dana yang tanpa keluar uang ya, tanpa. One day, one woman approached to the Buddha and paid homage and asking question. One day, I'm very poor. I had a lot of the difficulty in the daily life. How shall I overcome this difficulty? And then the Buddha says, you should do dana. One day, I'm very poor. Okay, I know you are no money, but with the money also you can do dana. Jadi suatu hari ada seorang umat awam yang ketemu Buddha, kemudian dia mengatakan kepada Buddha, Bante, saya sangat miskin. Bagaimana caranya untuk mengatasinya ya? Terus Buddha mengatakan, ya kamu harus berdana. Tapi kemudian dia bertanya lagi, Bante, saya miskin, nggak punya apa-apa dan sangat susah hidupnya. Gitu. Do you want to do dana without using money? Jadi apakah Anda mau melakukan dana tanpa keluar uang? Yeah, without using requisite, without using property, can do dana, several kind dana, not one kind. No. Jadi tanpa mengeluarkan uang atau tanpa mengeluarkan properti ya, bisa berdana ada 7 macam, bukan cuma 1 macam. Number one, dana with the face. You always smile for all. Yang pertama, dana dengan wajah ya, jadi dengan tersenyum kepada semuanya. You offer, you are smiling to other. Jadi kita berdana senyuman kepada yang lain. And also always talk with a sweet voice only. Dan yang kedua itu selalu berbicara dengan suara yang merdu, yang lembut. This voice must be sweet and beneficial, and also true. Suaranya harus merdu, lembut dan mengandung kebenaran. Sometimes you have to encourage to others. Some people are very disappointed, and then you should encourage using the sweet voice. Ya kadang kita harus menyemangati orang ya. Kadang ada orang yang lagi down gitu. Kita bisa menyemangati orang itu dengan suara yang lembut dan merdu gitu. Yeah, this is very important nowadays. Untuk sekarang ini sangat penting kata saya tuh. So number 3 is using your mind. Your mind must be always open mind. Open mind meaning is you are always honest, simple, must be. No, you are always open your mind. Yang ketiga, pikiran kita harus selalu terbuka ya. Maksudnya terbuka itu harus selalu pikirannya harus jujur, terus harus simple gitu di dalam pikiran. Okay, so number 3 already. No? Number 4 is dana with your eye. You always look at the positive view only, not the negative view.
Yang keempat ini dana dengan menggunakan mata kita ya. Jadi artinya kita selalu melihat hal-hal yang positif saja, bukan hal-hal yang negatif. Yeah. So even those this person not yet concentration, but she always do the Sangha Vijaya. Then you should see the Sangha Vijaya her service, not see the poor concentration. Jadi misalkan ada seseorang yang bermeditasi sudah lama tapi belum punya konsentrasi, tapi dia masih sering melakukan pelayanan kepada sangha. Jadi untuk orang itu kita melihatnya dia pelayanan kepada sanghanya yang kita lihat. Jadi kita nggak melihat konsentrasinya yang jelek, yang nggak punya konsentrasi itu. Jadi kita melihat kebaikannya. Gitu. This always see the positive view. This also offering to other. Jadi yang seperti itu berarti kita selalu melihat dari sisi yang positif, selalu berpikir positif ya. Jadi itu juga termasuk dana kepada yang lain. Even though not yet improve the concentration, so she already undertake the 8 precept. So if he not come to here, he cannot be observe the 8 precept also. So that she already reached here, so he is better than the stay home. Jadi walaupun dia itu belum punya konsentrasi, tetapi dia di sini sudah melatih 8 sila ya. Jadi kalau dia sudah datang ke sini jauh-jauh dari rumah, di sini mengambil 8 sila, itu lebih baik dibandingkan kalau dia di rumah. Dimana kalau di rumah itu dia tidak akan melatih 8 sila. Always see the positive view and same metta. This also one kind of dana. Jadi selalu berpikiran positif dan selalu mengirimkan meta. Ini juga salah satu jenis berdana. This means never criticize to other, never abuse to other, never blame to other. Jadi ini artinya ya kita tidak selalu mengkritik orang, tidak menyalahkan orang juga seperti itu. It's number 4. No, already number 4. 1, 2, 3, 4. Number 5. Number 5 is a service. Have to do your bodily service. This called Vijaya. This also no need that using money. Yang kelima, dananya dalam bentuk pelayanan. Jadi menggunakan waktu kita atau tenaga kita untuk memberikan pelayanan. So clean your kuti inside outside every day, your room, and also sometimes clean this meditation hall like that. No? Jadi pelayanannya seperti membersihkan kuti di dalam dan di luar kuti juga dibersihkan, atau membersihkan aula meditasi juga bisa. According to this Vihara regulation, also every day you must clean your room inside outside. No? Jadi aturan di tempat ini juga setiap hari tempat tinggal itu harus dibersihkan ya, dalam dan luar itu harus dibersihkan. So please Upasara Day only this Buddha, the whole monastery Buddha Rupan like that. Jadi hanya di hari Uposatha saja yang dimana itu dibersihkan itu patung Buddhanya yang dibersihkan, tapi di satu wihara ini. And also now kitchen volunteer, they also every day they offering their body power, body service. This also one kind of dana. Jadi seperti tim dapur juga di mana mereka setiap hari mendanakan waktu dan tenaga mereka ya untuk memasak, itu juga termasuk berdana. So one sister or the Venerable Anuruddha, she had the leprosy like that, skin disease. So every day Venerable Anuruddha say, every day you clean in the dining hall. After Buddha and Sangha, before eating, after eating, you always clean the dining hall. This karma may be good for you. So she also every day clean. After that, recover all disease because this karma. Jadi ada cerita saudara perempuannya Bante Anuruddha. Dia itu menderita kusta. Jadi pada saat itu Bante Anuruddha menyarankan kepada saudara perempuannya ini, kamu coba setiap hari itu
bersihkan tempat makan para sangha, para Buddha dan sangha itu makan. Jadi sebelum mereka makan dibersihkan dan setelah mereka makan juga dibersihkan setiap hari. Mungkin dengan itu kamarnya baik untuk kamu gitu. Dan saudara perempuannya pun setiap hari dia membersihkan aula makan itu dan akhirnya kustanya itu pun sembuh. Okay, number 5 finish. Number 6 is dana the seat. Dana seat means sometimes you travel by bus. At that time, you already set your seat, but sometimes you can offer your seat to other because some lady the pregnant, some are very old. At that time, you should offer to such person. Yang keenam ini dana tempat duduk. Jadi biasanya seperti pada saat di perjalanan di dalam bus atau di kereta, kita sedang ada tempat duduk dan kita bisa mendanakan kepada orang yang butuh, misalkan kepada perempuan yang sedang hamil atau orang tua. Ini juga salah satu dana. Yeah, no need to use money, right? Jadi semua ini nggak perlu mengeluarkan uang ya. So last one is offer the accommodation. Accommodation is no need to offer the kuti. Sometimes or Bande or Samnera or Salik or come to your house, and then you offer the temporary your bed or your house for one day night one night stay or something. You should invite temporary stay. Jadi yang terakhir ini berdana akomodasi. Jadi tidak perlu mendanakan rumahnya ya, tapi misalkan ada biku atau samanera yang sedang dalam perjalanan, ya Anda bisa mengundang mereka untuk tinggal sementara di rumah. Jadi Anda mendanakan tempat tidur, rumahnya, tapi sementara aja tinggal untuk 1 hari atau 2 hari gitu. So in the monastery also sometimes some the visitor coming, some guest bhikkhu coming, and then I always offer my kuti to the senior visitor bhikkhu. So I move to another room like that. This is my karma. Di wihara juga saya Daokun biasanya juga melakukan hal seperti itu. Jadi kalau misalkan ada bhikkhu tamu yang datang ya, saya selalu mendanakan kutinya kepada bhikkhu tamu dan akhirnya saya pindah kuti. Okay, these 7 kind of dana are very cheap dana because not expensive, cheap dana. Jadi ini adalah 7 jenis dana yang sangat murah dan tidak mahal. Yeah, everybody can do such kind of dana. Nah. Jadi kita semua bisa melakukan dana yang seperti ini. Okay, now I continue the number 7 jhana. Nah. Jhana vimukha samadhi samapatina. Sankilesa Vodana Uthana knowledge. Okay. So this knowledge say how to enter the jhana. And why is the reason to drop? Why is the reason to implode? Why is the reason to get up? 3. Decrease. Jhana decrease. Jhana increase. How to get out from jhana? The reason or decrease, the reason or the increase, improvement, and also Uthana, the reason to get out jhana. Buddha know every attainment, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, akasana jhana, vinyana jhana, akejana jhana, nivasana jhana, nirodha samapatti, 9 attainment. 9 attainment. First jhana to nirodha samapatti, all are 9 attainment. Buddha know everything. Jadi yang pengetahuan ini lanjut ke 10 kekuatan batin Buddha yang ke-7. Jadi Buddha tahu semua. Hati-hati. Ya. Jadi Buddha itu tahu ya semua pencapaian 9. Ada 9 pencapaian dari jhana 1 sampai jhana ke-8 dan kemudian nirodha samapatti. Jadi Buddha tahu bagaimana untuk meningkatkan pencapaian itu, terus alasan apa jadi pencapaian itu bisa menurun dan bagaimana bisa keluar dari pencapaian itu. Jadi Buddha tahu semuanya. Okay, this is number 7 jhana. Okay, number
8 is a Pubeniwasanusati. This everybody know. Pubeniwasanusati. Can see the past life. Many past life. Dan yang pengetahuan yang ke-8 adalah namanya Pubeniwasanusati, yaitu adalah kemampuan untuk melihat masa lampau, kehidupan masa lampau. So number 9 is Chutu Papada. Chuti is a die. Upapada. No? Upapada is a Padisandi. No, die and Padisandi. Buddha know die and Padisandi, or the pass away and reborn. Pass away and reborn, or the all being. This is called Tipacheku Jnana. Tipacheku Abhinyana. Yang ke-9 adalah kemampuan dibaca Abhinyana, yaitu di mana Buddha tahu cuti dan patisandi dari semua makhluk. Itu artinya Buddha tahu makhluk ini meninggal, cuti apa, citanya apa, dan kemudian terlahir lagi itu apa, patisandinya apa gitu. Dia tahu semua. Okay, so number 10. No 11, number 10. Asawana Kaya Anasawa Jita Vimutti Pinya Vimutti Nyandon. This knowledge is the wisdom associated with the Aratapala. Yang ke-10, Buddha tahu kebijaksanaan yang bersekutu dengan Maggaphala. Aratapala. Arataphala. Aratapala knowledge. Jadi pengetahuan untuk mencapai tingkat arahat itu gimana, Buddha tahu. Okay. So this is 10 knowledge. And also Buddha also has another knowledge, Sabbenyutta Jnana. Sabbenyutta omissional knowledge also has. Selain itu Buddha juga punya Sabbenyutta Jnana, yaitu maha tahu ya, pengetahuan tahu segalanya. So we already explained the 10 knowledge. So Sabbenyutta Jnana also know the object of the 10 knowledge. And also the Sabbenyutta know more object also he know. Jadi tadi saya sudah jelaskan total ada 10 pengetahuan batin, tapi untuk Sabbenyutta Jnana ini, pengetahuan yang maha tahu ini, termasuk di dalamnya 10 ini. Jadi Buddha udah tahu 10 ini, dan kemudian lebih dari 10 ini juga ada, lebih. But Sabbenyutta Jnana cannot do the 10 knowledge function, because Sabbenyutta Jnana is a not psychic power. Sometimes he want to see the past life. At the time he have to enter the Pubeniwasanusati, psychic power. Tapi Sabbenyutta Jnana cara kerjanya tidak seperti pengetahuan yang tadi 10 itu. Karena Sabbenyutta Jnana ini bukan kekuatan batin. Jadi misalkan Buddha mau melihat masa lampau dengan Sabbenyutta Jnana itu, dia harus masuk ke Pubeniwasa dulu. Sometimes create another new body, and then I also have to enter the psychic power. Jadi kalau misalkan mau menciptakan badan yang lain gitu, juga harus menggunakan kekuatan batin gitu. Okay, this number 2 stanza already finished. Jadi sampai di sini itu berarti penjelasan mengenai bait kedua sudah selesai. Then you have a question you may ask now. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya sekarang. Oh yes. So Sotapati Mega Phala, after that Sotapan can replace five things. Number 1, Mega, Sotapati Mega. Number 2, Sotapati Phala and Nibbana. Number 4, already educated development. Number 5, not yet remedial development. So 5 things have to reflect. But reflect to Mega, reflect to Phala, reflect to Nibbana is every Sotapanna possible. No? Another 2, sometimes they are not reflect, already educated kilesa. And what is a remedial kilesa? So number 1, 2, 3 is every real person they do. No? Because these are 5 kinds of Pechavakana after Mega Phala. Jadi pertanyaan saya bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian Arya itu
pacawekanannya, perenungannya itu apakah katanya hanya mereka yang sudah belajar ya, belajar pariyati yang bisa merenungkan pacawekana itu, apakah itu benar? Terus kata Sayadaw, ya kalau misalkan seorang sudah mencapai sotapanna, ada 5 hal yang harus direnungkan. Yang pertama itu perenungan maga, kemudian perenungan terhadap sotapatipala, sotapatimaga, perenungan nibbananya. Dan kemudian yang keempat tuh perenungan kilesa apa yang sudah dicabut. Yang kelima itu perenungan kilesa apa yang masih belum dicabut. Nah, kalau kata saya Dau, perenungan yang 1, 2, 3 ini, itu semua semua Arya itu bisa lakukan, meskipun tanpa mereka belajar. Mereka sudah otomatis bisa. Tapi yang 4 dan 5 ini, mungkin harus ada teorinya. Gitu. Sekarang kan kita open untuk biku tinggal di tempat kita. Dan kita maunya milih. Tapi begitu biku, kalau kita tidak ngomong di depan, bisa aja ada biku yang mau tinggal di sana dan kita tuh tidak mau terima. Berarti nggak open dong. Coba Seleksi, Bante. saya tanya. The question is about the accommodation dana. Accommodation kuti dana, house dana. Ya. If she want to open her house to bhikkhu that want to say, but she still want to select only the good bhikkhu. Is that possible, sir? Possible. How to say if how to reject if it is a not good bhikkhu? I mean, he don't want this bhikkhu to stay at her house. How to say to this bhikkhu? So this bhikkhu not disappoint. Huh? But he say already open, but he want to select also. Open the house, but he also want to select. Là not open lah. Not open. Very easy lah, not open. Jadi paling gampang itu seleksi aja. Jadi yang kira-kira mana yang oke ya diundang aja gitu loh. Bukan ke komunitas gitu. So the invitation is to the personal, not to a community. The invitation. Maksudnya caranya itu loh Bante. Maksudnya biar nggak tersinggung atau bagaimana. Jadinya tuh kita ngomongnya tuh udah ke langsung ditujukan ke Bante tertentu. So he invite. So the question is, so better that she invite the certain bhikkhu, right? Not to the whole community. Right? Like that. Yeah. As she wish lah, because his house. Ya terserah kamu karena itu rumahmu sendiri kan gitu. Bante, apakah ada kriteria untuk tempat tinggal yang kita tawarkan? Soalnya saya pernah dengar ketika kita menawarkan tempat tinggal kepada biku, tidak boleh ada perempuan di dalam rumah itu. The question is there any rule for the accommodation house, accommodation dana, the house dana? Depend on the guna. I mean the bhikkhu rule, the Vinaya rule. He asked about the Vinaya rule because he heard that if he offered the house, then for bhikkhu, then female must not sleep in the same roof, right? He heard that. Yeah. She's asking about that rule, that kind of rule. Yes, but daytime no problem. Daytime only, nighttime only. Kalau tidur itu dana untuk istirahat ya. Kalau untuk siang hari itu boleh. Tapi kalau untuk tidur sampai bermalam itu tidak boleh kalau ada perempuan. So here accommodation is offering 1 hour also okay. Jadi akomodasi di sini maksudnya dana 1 jam aja juga oke gitu. So here's a question: if a bhikkhu already stay at her house one night and tomorrow morning, what time should a woman can go inside the kuti and clean the bhikkhu kuti? After dawnrise. After dawnrise. Setelah subuh. A woman is not lying down okay lah. Not lying down okay. Not like the whole night also can cook for bhikkhu in the house. Say house. The lady or woman say house. Bhikkhu maybe sleep, but lady not lying down okay. Together lying down only problem.
Jadi kalau di satu rumah yang sama itu, kalau misalkan perempuannya ada di dalam, tapi dia tidak tidur malam itu, dia mungkin semalaman itu masak sampai pagi gitu ya, itu boleh sebenarnya. The whole night meditate lah, no problem. Jadi meditasi semalaman tuh boleh, ya asalkan tuh ya, karena aturannya itu perempuan dan biku itu tidak boleh tidur satu atap ya, meskipun kamarnya berbeda ya, tidak boleh berbaring gitu, perempuannya itu nggak boleh. So the question is bhikkhu should not sleep under one roof with a female, right? But nowadays the house is like a line, and it's under one same roof, but it's a line, same roof, but many entrance. Right? Cannot. Cannot. Kalau seperti itu nggak boleh. Because this is a say house. Itu terhitung satu rumah yang sama. Yeah, easily can go one room to another room. No, the door is outside. I know, because easily out and in very easy. Go out and also in, because the room are connected right now. One and also connected. So we call this a one house. Kalau berandanya terhubung, masih dihitung satu rumah yang sama. Beranda, maksudnya depannya itu. Seattle, can I ask about the Sangha store? So because many Sale, they didn't know about this. Can Seattle please tell whether Sale can take whatever they want in the store? For Sangha store, some the Sangha requisite, we already allow the Kapiya also to use. No? So any Sale who needs requisites, and then I ask a Kapiya where we take and offer. So not directly take Sally. Samrina okay lah. Samrina Sally not Sally. Sangha store many requisites. So we are a few bhikkhu as choose Samrina only. Because they are a lot. So we already offer the agreement, Sangha already agree. Kapiya can take any requisite. So Kapiya can get the worker also. Because other than bhikkhu cannot get directly to the worker. And also bhikkhu cannot get to the directly to Sally also. So other than Kapiya must be clever. Or Kapiya, can take from the Sangha store. So Sally should not take directly from the Sangha store. Jadi pertanyaan saya mengenai barang-barang yang ada di Sangha store itu, apakah boleh diambil sale gitu kan? Terus kata saya Sangha sudah setuju untuk barang-barang di Sangha store ini, untuk Samanera boleh langsung ambil, untuk Kapiya juga boleh langsung ambil. Jadi berarti kalau untuk sale, kalau ada yang butuh barang-barang di gudang Sangha ini boleh minta ke Kapiya. Nanti Kapiya yang ngambilin gitu. Bahkan Kapiya juga boleh ngasih kalau misalnya ada pekerja sini yang misalnya butuh obat, mereka juga bisa minta ke Kapiyanya dan Kapiya boleh ambil dari situ juga. Jadi Kapiyanya harus pintar dan harus skillful ya. Jadi untuk hal ini. Yogi also. Termasuk yogi ya, kalau ada yang butuh sesuatu dari Sangha store itu boleh langsung minta ke Kapiya aja. Nanti Kapiya yang akan ambilkan gitu. Some boss and the outside boss, so Kapiya already arranged. So this box is a Kapiya arrangement box. And then any people can take from the boss. Di depan situ kan ada satu kotak ya. Di situ kotak gitu kan, siapapun yang butuh boleh ambil. Nah itu sudah diatur oleh Kapiya. Jadi siapapun yang butuh barang yang di sana itu boleh langsung ambil. Gitu. Wandami Bante, kalau tidak salah dari dulu juga untuk Sangha Store saya lihat juga ada yang ambil sendiri. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu juga, jadinya kita sudah langsung ambil sendiri, gimana Bante? Before we apalokana that Sayale also can take directly.
So Now a new regulation now. oh, Because sometimes it's a group banda. mm, Group banda. Some say they don't know. mm, Because this. Because Sangha requires two kind. One is a group, one is a lohu. Group is a heavy one. Cannot share. Cannot share. So this a bhikkhu only know this one. So we can at the time we Kapiya and bhikkhu we know like that. So Sally cannot know everything. And then dangerous for Sally. jadi memang dulu saya boleh langsung ambil ya. Tapi sekarang kata saya mungkin lebih baik diubah karena demi kebaikan saya juga. Karena di Sangha Store itu ada barang garu banda, itu barang yang berat, itu nggak boleh diambil, nggak boleh dijadikan barang pribadi. Dan ada barang yang boleh dijadikan barang pribadi. Barang-barang seperti itu biku tahu, Kapia juga tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, bahaya takutnya. Jadi lebih baik minta ke Kapia, jadi Kapia yang ambilkan gitu. Another is we have Vinaya. Vinaya rule is we have 5 Sadhamika. 5 Sadhamika is a bhikkhu, bhikkhuni, Samanera, Samaneri, Sikhamana only. At the time, Sally excluded. So because this, we shall not get directly to Sally. Who didn't do the Vijaya? Ada aturan yang lain juga yang mengenai sahadamika. Jadi artinya kita boleh berbagi barang kepada sahadamika, 5 jenis orang ini. Bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri, sikhamana. Jadi dari 5 ini Saile tidak termasuk. Jadi itu artinya bhikkhu tidak boleh memberikan barang kepada Saile yang tidak melakukan wiyawaca. Berarti jika Saile-nya melakukan wiyawaca diperbolehkan gitu Pak, atau tetap melalui Kapia? So if the Saile do the wiyawaca, can they take it directly? Yes. Yeah, Sangha agree can take. Kalau Sangha setuju itu boleh. Now we have now new regulations, so Sally cannot take now. Ya, sekarang sudah ada aturan baru, jadi lebih baik Saile jangan ambil langsung ke Kapia aja. Ya. So every Patimaka day we made the regulation in the Sima we Sangha make. Jadi setiap patimokkha itu memang para sangha itu membuat persetujuan sangha gitu. Pertanyaan lain Bante, waktu itu kan pernah Sayadaw mengatakan bahwa Samanera membersihkan sima itu seperti kayak hukuman supaya pada waktu mengambil sila jadi lebih murni. Saya pernah dengar bahwa ada hukuman ke seorang biku yang melakukan kesalahan dengan cara dijauhi atau dikucilkan gitu. Itu kesalahan apa yang dilakukan, siapa yang menentukan kesalahan itu dan berapa lama? Apa berlaku hanya untuk biku saja ataukah Samanera Saile juga berlaku? The question is about the punishment to Samanera. Is there the question? She heard that there's a rule about bhikkhu that one bhikkhu that do something and then the whole community not associate with this bhikkhu, not to pay respect and other things like that. So I cannot remember the Pali name. Okitaka. Okitaka bhikkhu, yes. Okitaka bhikkhu. Okitaka bhikkhu. So what is the reason someone became a Okitaka bhikkhu? So he commit intentionally abadi, and also he no confess. Such kind of bhikkhu. Is there any Okitaka Samanera or Saile? Or only bhikkhu? No Sally. Never Sally. So who decide the Okitaka bhikkhu? Sangha decide. And how long that? Sangha made by Kamavaja. Have to do by Kamavaja in the Sima. Now they not possible. They not do like that. Ya, jadi itu namanya bahasa Palinya Okitaka bhikkhu. Jadi itu bhikkhu yang dijauhi oleh komunitas. Jadi komunitas ini tidak akan menyapanya, tidak pay respect juga meskipun dia itu senior ya. Tidak akan pay respect.
Tapi yang menentukan ini adalah sangha. Sangha kita karena orang ini dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia tidak mengakuinya gitu. Biku ini ya. Dia melakukan kesalahan tidak mengakui, akhirnya dikucilkan kalau bahasa Indonesia, dikucilkan dari komunitas. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada itu, nggak dilakukan lagi. So nowadays, Sangha I never have because nowadays, if we do at the time, have to do many karma like that. Maybe holding money. Every bhikkhu know holding money is not allowable. But many bhikkhu are accept money. Other than abati. After that, also they are not relinquished, not confess. Right? Many bhikkhu. If we have to do karma at the time, many karma maybe. Jadi zaman sekarang pun sudah tidak dilakukan ya, karena saya mengatakan banyak juga yang sudah melakukan apati, melakukan kesalahan, tapi tidak mengakuinya gitu. Misalkan mereka terima uang, tapi ya mereka tetap terima uang dan tidak mengakuinya. Jadi kalau misalkan harus dikucilkan, ya berarti sangat banyak sekali yang harus dikucilkan. Dan jumlahnya juga yang benar juga lebih kalah dengan yang itu gitu, ngerti kan? Ya, ukitaka, not associate with the bhikkhu. Ya, ukitaka itu dikucilkan. So not associate Sally, do you want to do? tapi untuk yang itu saya lihat sama Samanera nggak ada, itu cuma untuk bhikkhu aja ya. All Sally should be there, follow this vihara regulation. Other than no problem. Jadi kata Sayadaw, semua Sayale harus mengikuti aturan dari wihara ini. Jadi supaya untuk menghindari masalah ya. So each other should not talk. This is a regulation. But stay talking at the time problem. Jadi aturan dari wihara ini kan salah satunya tidak berbicara. Jadi kalau Sayale masih berbicara, maka jadi masalah nanti. Sally should talk with the shadow and organizer only. Each other should not talk. No. Jadi kalau Sayale mau bicara, bicaralah dengan Sayadaw dan atau dengan para organizer aja. Jadi sesama Sayale jangan saling bicara. Sayadaw, two person asked me about Jawana. So may Sayadaw answer what is Jawana? Jawana is Sally. No, I mean the real Jawana. Sally is real, no. For this question, I think better Sayadaw answer lah. About Jawana. About Jawana. The real Jawana in my moment in Nama Kawatana. Okay. They need the Abhidhamma knowledge to explain the Jawana. So without Abhidhamma knowledge, maybe difficult to understand maybe. But I will try. Jawana is a Kusala Jawana, Akusala Jawana for general person like Putujana. Jadi Jawana ini, tadi pertanyaannya, saya mengatakan ada 2 orang yang sudah bertanya tentang Jawana. Jadi saya minta menjelaskan tentang Jawana. Kemudian saya mengatakan, kalau tanpa pengetahuan Abhidhamma susah ya untuk menjelaskan tentang Jawana ini, tapi saya akan coba. Jadi Jawana ini ada 2 tadi, Kusala Jawana or Akusala Jawana. Jadi Jawana ini ada kusala atau akusala Jawana. So this Jawana also we call another karma, Kusala karma or Akusala karma. Jadi Jawana ini bisa disebut juga sebagai kusala kama atau akusala kama. So before Jawana, no, Uttapana or Manodara Vajana arise. Sebelum Jawana itu Wotapana Uttapana or Manodara Vajana. Atau Manodara Wajana. Yang muncul ya, sebelum Jawana muncul, jadi Wotapana atau Manodara Wajana muncul. So they arrive, Uttapana or Manodara Vajana arrive before Jawana. This Manodara Vajana and Uttapana, they decide the object. Jadi Wotapana dan Manodara ini kan muncul sebelum Jawana. Jadi fungsi dari Wotapana dan Manodara ini mereka menentukan objeknya. So this object is
desirable or undesirable, never mind. So this decision is a right attention. At that time, kusala javana arise. Jadi objeknya ini apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu tidak peduli ya. Tapi yang penting adalah the decision yoniso manasikara, right attention. Jadi kalau yang penting adalah kalau dia punya pandangan benar, pandangannya pada satu benar yoniso manasikara, maka yang muncul adalah kusala jawana. Ayoniso manasikara, at that time, akusala javana arise. Tapi kalau misalkan dia tidak ada pandangan yang benar itu ayoniso manasikara, maka yang timbul adalah akusala jawana. So because this yoniso manasikara is very important to arise kusala javana, kusala karma. Jadi oleh karena itu yoniso manasikara itu sangat penting untuk bisa menumbuhkan kusala jawana. So why is yoniso manasikara? Sekarang apa itu yoniso manasikara? So yoniso manasikara is number one, he knows as really is. Or this is color, this is sound, this is smell, this is taste, this is tangible object. He knows. Jadi yoniso manasikara arti yang pertama adalah dia tahu sebagaimana apa adanya. Misalkan dia tahu ini warna, ini bau, ini rasa, ini sentuhan dan sebagainya. So for example, he see the one lady. At the time he know only color only. This blue or red or yellow. This is right. This is yoniso manasikara. He not say, oh, this is very beautiful. He not take like that. Jadi contohnya ya, kalau misalkan dia melihat seorang perempuan, tapi dia pada saat itu dia cuma melihat warnanya aja, warna kuning gitu ya. Itu berarti pandangan benar. Jadi artinya dia tidak melihat perempuan ini, adalah seorang perempuan yang sangat cantik gitu. Dia nggak melihat hal yang itu. And also he know all this anicca, or dukkha, or anatta, or asubha. I also asubha body. She also asubha body. This all yoniso manasikara. Dan yang selanjutnya dia juga tahu dia ini adalah anicca, ini dukkha, anatta, dan ini adalah asubha. Jadi badan saya juga asubha, badan perempuan ini juga asubha. Nah ini juga termasuk yoniso manasikara. And also every day we take the food. At the time we have to pay attention yoniso manasikara. Or this color, or this impermanent anicca, dukkha, anatta. We not pay attention. This is a good food. This is beautiful. This is very delicious. Should not pay attention. Jadi setiap hari kan kita mengambil makanan ya. Jadi pada saat mengambil makanan itu, kalau kita memperhatikan warnanya, terus kita sambil merenungkan, ini anicca, ini tidak kekal, ini dukkha, ini anatta, itu sudah termasuk yoniso manasikara. Tapi kita jangan memperhatikan, ini makanan yang enak, ini makanan yang lezat gitu dan sebagainya. Itu tidak, itu ya ayoniso manasikara. Even though technically they prepare very beautiful like that. Food made design, beautiful design. And then we have to contemplate. This food reach our body, this become the asubha like that. Jadi meskipun tim dapur mereka sudah menata makanan itu jadi bagus, jadi indah, terlihat bagus. Kita pada saat itu juga kita harusnya itu merenungkan kalau makanan ini kalau sudah masuk ke tubuh kita, ke badan kita itu jadi asubha. So and also we also eat this food for our meditation purpose only. Like Padisankhara yoniso like that. This also all are yoniso manasikara. Dan kita juga merenungkan tujuan kita memakan makanan ini adalah untuk mendukung meditasi kita gitu. Nah, dengan melakukan hal-hal seperti itu yang tadi sudah disebutkan, berarti kita sudah yoniso manasikara. Ayoniso manasikara is very easy. This is Sally. This a lady. This a beautiful woman. All are ayoniso manasikara.
Untuk contoh Ayoniso Manasikara itu sangat gampang ya, sangat banyak. Misalkan kalau berpikir, oh ini seorang sayalei, ini seorang perempuan, nah ini perempuan yang sangat cantik. Nah itu semua adalah Ayoniso Manasikara. So depend on Ayoniso Manasikara, sometimes you attach your food, sometimes you attach this lady like that. Jadi karena adanya Ayoniso Manasikara, maka kita jadi melekat kepada makanan, kita melekat kepada perempuan. Nah, seperti itu ya. Eating time, very good, very good, very good. Eat food. Jadi misalkan pada saat makan, oh enak sekali. Saat makan, oh enak, lezat gitu. Nah itu Ayoniso Manasikara. So depend on Ayoniso Manasikara, akusala javana, akusala karma arise. Depend on Ayoniso Manasikara, kusala javana or akusala karma arise. Right time only 7 times only for normal person. 7 times. Jadi disebabkan oleh Yoniso Manasikara, maka kusala jawana itu muncul. Disebabkan Ayoniso Manasikara, maka akusala jawana itu muncul. Jadi jawana ini muncul sebanyak 7 kali untuk for ordinary time. Untuk biasanya dia selalu muncul 7 kali. Ordinary time, not the Maranasana time. Untuk kecuali pada saat meninggal ya. Biasanya di kehidupan sehari-hari 7 kali jawana ini. But jhana javana is not 7 times. Many javana also possible. Tapi khusus untuk jana jawana bukan hanya 7 kali. Dia bisa sangat panjang, itu mungkin juga. First entering time only 1 time only javana. Next time say jhana at the time many times, maybe 1 hour continuously, many countless javana also possible. First time only one time only, 1 javana only. First attaining time 1 javana. After that, next time many javana. Maybe first jhana he enter first time, and then 1 javana only, right? Jadi mungkin pertama kali masuk jana pada satu, mungkin 1 kali itu aja jawana itu muncul. Tapi setelah itu kalau dia sudah bisa masuk, udah ahli maksudnya ya. Pada saat masuk itu jawananya bisa sangat panjang, tak terhitung. So this jhana are all karma, no? Kusala or akusala karma. So kusala or akusala. So first jhana produced in this life, present life. First jhana. First jhana meaning that there are 7 jhana, right? 7 javana. Sorry, not jhana. 7 javana. No, 7 javana. First javana produced in this life. Jadi total kan ada 7 jawana. Jawana pertama ini itu dihasilkan di kehidupan ini. Like our Buddha time, the Pona. This gentleman farming in the field, and then Sariputta visit Pidapada. At the time, husband and wife offer the water, tipis, and me. Husband and wife. Pona. Sariputta Pidapada. At the time, Sariputta entering Nirodha Samapatti. Di zaman Buddha ada seorang umat awam namanya Puna. Jadi pada saat itu Bante Sariputra setelah keluar dari Nirodha Samapatti, umat awam ini mendanakan air, kemudian mendanakan makanan dan tusuk gigi ke Bante Sariputra. So they offer happily the lunch, 1 lunch, drinking water, and 2 pieces, tata kata. Jadi mereka berdana dengan pikiran yang bahagia. Mereka sangat senang berdana kepada Sariputta. Mereka mendanakan makan siang, mendanakan air, dan mendanakan tusuk gigi untuk Bante Sariputta. Really, this food is for husband. So wife carry for husband in the farmer field. So they offer all their food. After that, they go back and cook again, and they eat. After that, they sleep. After wake up, all the whole field became the gold. Jadi awalnya itu sebenarnya makanan itu sudah dimasak oleh istrinya. Sebenarnya istrinya membawa makanan ini ke ladang itu tadinya untuk makan suaminya. Tetapi karena setelah melihat Bante Sariputta, mereka mendanakan makanan itu.
akhirnya mereka harus pulang lagi, masak lagi, baru mereka makan. Nah, kemudian pada malam hari setelah mereka tidur, besok paginya di ladang mereka itu semua penuh dengan emas. So the offering, they sleep and they wake up. At the time between 2 hours, I think, between 2 hours. 2 hours. At the time, this karma, first Javana produce this karma, this vipaka. Say day. After 2 hours. After offering, after that, wake 2 hours. Because they sleep like that. After that, they wake up, time, all the whole field began to go. Real go. Jadi setelah berdana, mereka kan tidur, istirahat, kemudian bangun lagi. Setelah bangun itu semua ladang jadi penuh dengan emas ya. Jadi kata Sayadaw itu karena hasil dari jawana pertama yang berbuah jadi di kehidupan itu langsung dia berbuah ya. Jadi selisihnya cuma 2 jam. 2 jam aja. Jadi mereka pada saat setelah berdana mereka tidur, kemudian pada saat berbuah itu sekitar 2 jam dia berbuah gitu. So take kitchen tea every day you check after wake up afternoon. Outside you are free is go on. Jadi kata Sayadaw untuk tim dapur coba setiap hari dilihat di luarnya apakah ada jadi emas enggak gitu. If no you go, you are Chitana, no you high. Kalau belum ada emas berarti niatnya masih belum kurang tinggi kata Sayadaw. Not only Chitana, because Sariputta at the time entering for Nirodha Samapatti. This is very important. Tapi sebenarnya bukan cuma niat dari pendonor ya, tapi pada saat itu kan Bhante Sariputta baru keluar dari Nirodha Samapatti. Itu yang paling penting sebenarnya. So if you are ground in no you go, maybe the Tamasari, any yogi cannot attain Nirodha Samapatti yet. Jadi kalau tim dapur di luar belum jadi emas ya, berarti itu tandanya yogi di sini belum ada yang bisa masuk Nirodha Samapatti. Gitu. Okay, try before Hadewatu-Badi. Ya. Semuanya berusaha ya kata saya tuh sebelum hari ulang tahun Hadewatu. Because Hadewatu-Badi time, many Patidana, many Daika coming, they will offer to Sangha. Jadi kata saya tahu di hari Patidana itu ada banyak dayaka yang datang, mereka akan melakukan banyak persembahan. So Samnila also included under the Sangha. So at the time, Samnila can enter jhana. At the time, they a lot of merit for dona. Samanera juga termasuk dalam bagian dari Sangha ini. Jadi kalau ada Samanera yang bisa masuk jhana, berarti nanti mereka yang berdana itu akan dapat manfaat yang sangat besar. Okay, so this gold, they see they very surprised. Oh, what happened? Our feet are full of gold. After that, they inform the king. They inform, oh, the king, please occupy our gold like that. And then the king send the Pulokat to bring the gold. At the time, the king servants, the servant, they take go for king property. They reach to the Pulokat at the time become the art. Because they say this is a king property like that. At the time they inform to again the king. At the time, which attention you take? The king asking to the work his servant. At the time they explain, oh, this is a king property like that. Should not do like that. This is a Pona property. At the time, they can blame the go to the palace. Jadi setelah suami istri itu kan melihat ladang mereka penuh dengan emas, mereka kaget, mereka terkejut. Dan akhirnya mereka meminta kepada raja, oke, raja tolong bantu simpan emas-emas ini. Raja pun akhirnya menyuruh pelayannya dan menyimpan emas itu diangkut dengan kereta sapi ya, kereta yang ditarik oleh sapi, gerobak yang ditarik oleh sapi. Nah pada saat itu pelayannya itu pada saat mengambil emas itu, pada saat dia mau taruh ke gerobak sapi itu kan dia pikirnya ini emas punya raja gitu.
dia taruh ke gerobak sapi karena dia berpikir ini emas adalah punya raja. Emas itu pada saat begitu dilepas di gerobak itu, emasnya jadi tanah gitu. Kemudian pelayannya pun melaporkan ke raja. Raja ini seperti itu ya, emasnya jadi tanah. Rajanya tanya dia, pada saat kamu memindahkan emas itu ke gerobak itu, pikiranmu bagaimana? Dia bilang, oh saya pikir ini punya raja. Dia bilang, itu bukan punya saya, itu propertinya Puna namanya. Orang itu namanya Puna ya. Ini properti Puna. Oh ya, dengan cara seperti itu pada saat dia ambil ini punya Puna baru bisa baru emasnya itu nggak jadi tanah, baru bisa diambil. Gitu. So this also wonderful, right? Just attention only. This is a king property. At the time became the art. At the time this is a Puna property. At the time became the gold again. Jadi sangat luar biasa ya kata saya itu. Kita hanya pada saat itu hanya berpikir ini punya raja, dia langsung berubah jadi tanah gitu. Tapi kalau berpikir oh ini adalah punyanya Puna, dia berubah lagi jadi emas gitu. So because this gold become because the Puna marriage, not the king marriage. Karena emas itu bisa ada itu karena jasa kebajikannya Puna, namanya umat awam namanya Puna, itu bukan jasa kebajikannya rajanya. So after that, the king collect all gold in the palace, in front of palace. There one the telephone, big telephone like that, in front of the palace. So many gold like the small mountain like that. King called the whole country people come and see this gold. In our country, any rich person who possess more than this gold, at the time, no rich person. At the time, the Puna became the number one rich person. Jadi setelah dikumpulkan ya emas-emas itu ditaruh di halaman kerajaan ya. Itu emas itu sangat banyak sampai menumpuk seperti segunung gitu, segunung emas. Kemudian setelah itu raja pun memanggil semua penduduknya di negeri itu, kemudian ditanyakan kepada penduduknya, siapa yang punya kekayaannya melebihi emas ini, tumpukan emas ini. Pada saat itu nggak ada orang yang punya lebih banyak dari itu. Oleh karena itu Puna ini jadi orang nomor satu paling kaya di negeri itu. So after that, the king arranged the rich person house also. The king arranged. So every day also, Puna family, every day they offer the Buddha and Sangha. From beginning from that day, and they also attain quickly the Sotapanna, husband, wife, and daughter. Daughter is Uttara family. Jadi setelah itu raja pun menyiapkan rumah orang kaya untuk mereka tinggal ya. Jadi mereka sekarang pindah ke rumah yang mewah itu, dan Puna ini pun setiap hari mereka berdana kepada Buddha dan Sangha, berdana menyokong Buddha Sangha, dia, Puna, istrinya, dan anak perempuannya yang namanya Uttara ya. Jadi mereka ini nggak lama pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Yeah. Sotapanna. Because every day they offer the meat, so every day also listen the Anumodana after offering. Jadi karena setiap hari mereka berdana kepada Buddha dan setiap hari mereka juga mendengarkan Dhamma talk ya, Anumodana dari Buddha. So Indonesia no need to give Dhamma Anumodana, but in the world every day have to give Dhamma Anumodana talk. Di Indonesia kan tidak perlu setiap hari memberikan Anumodana Dhamma. Tapi kalau di Dawei itu Saidogun setiap hari itu dia memberikan Anumodana Dhamma. Because every day donor come morning one group, lunch one group like that. Karena di sana itu setiap hari pendonor tuh datang. Pagi satu grup, nanti siang grup yang lain datang lagi setiap hari. So my meaning is the first jhana produced in this life. Jadi maksud saya beliau menekankan jadi jhana pertama itu akan berbuah di kehidupan ini juga. But really, first jhana is the weakest
among the 7. Tapi jawana yang pertama ini adalah yang paling lemah di antara yang lainnya. So the most powerful jhana is the last one, 7 jhana. Jawana yang paling kuat adalah jawana yang terakhir, yang ketujuh. Why the most powerful? Because previous ones support. First support to second, second support to third, third support to fourth, fourth support to five, five support to six, six jhana support to 7 jhana. So this 7 jhana can produce a next light, immediate light, immediate one light. No. Jadi kenapa jawana ketujuh ini paling kuat ya? Karena tiap jawana itu disupport oleh jawana sebelumnya. Misalkan jawana kedua disupport oleh jawana satu, jawana yang ketiga, jawana kedua mensupport jawana ketiga mensupport jawana keempat, yang keempat support yang kelima support keenam. Nah, yang enam yang support yang ketujuh. Oleh karena dia sangat kuat, maka jawana yang ketujuh ini akan berbuah di kehidupan selanjutnya, berikutnya. So last night like the Lord Deva. Lord Deva listening the Buddha voice, at the time many jhana arise. And then 7 jhana produce the Lord to become the Deva. And then Deva machine very big and also jiwa, made by jiwa, not the brick, not the cement. So made by jiwa like that. So this jiwa is more valuable than the Puna go. Puna go is a little. Deva machine is more valuable. Jadi seperti contoh cerita yang kodok yang kemarin ya, itu kan berarti jawana ketujuhnya itu menghasilkan kusala, sedang dia terlahir di alam dewa. Nah, di alam dewa ini pun istananya sangat besar. Jadi istananya ini tidak terbuat dari batu bata. Dindingnya itu terbuat dari batu permata ya. Jadi permata ini pun nilainya itu melebihi emasnya Punna ini. And also can produce a Deva light. Deva light, and then all Deva facility can get. Deva Cheku also can get. Jadi karena terlahir di alam dewa, maka semua fasilitas yang ada di alam dewa dia pun bisa dapat. Misalkan seperti istana yang besar, kemudian mata dewa pun ada. So Dhammasari yogi, Deva Cheku is very difficult. Jhana also cannot get. Some already get, but some most cannot yet get. So Deva Cheku is very far. But this floor Deva very easily. Within 1 hour get the Deva Cheku. Kata saya untuk Taman Sari ini untuk punya dibacaku itu sangat susah ya. Apalagi untuk punya jana pun susah. Tapi ada beberapa yang sudah punya, tapi masih banyak yang belum punya juga. Tapi kalau cerita yang di kodok ini, dia sangat gampang ya. Dalam perbedaannya cuma 1 jam aja, dari kodok dia menjadi dewa, dan setelah menjadi dewa dia punya dibacaku, punya mata dewa. So because they listening Dhamma, chanting Kusala Karma, and Sangha Vaya all can produce Deva Cheku, can support together Deva Cheku. Jadi karena itu kata saya itu dalam chanting kusala kamanya itu meditasi dan melakukan listening, mendengarkan dhamma dan melakukan pelayanan kepada sangha itu semua itu bisa mendukung untuk mendapatkan dibacaku. Because every dewa possesses a Deva Cheku. Jadi karena semua dewa itu punya dibacaku, mata dewa. Using Deva Cheku, they know the past life also. Jadi dengan mata dewa ini dia bisa mengetahui kehidupan lampaunya. So in human life, you already study the dependent origination. At the time you get the Deva Cheku, at the time you can very easy to understand the Paccaya Jnana, Vipassana Jnana. Jadi setelah di sini ordain meditasi dan terlahir di alam dewa dan kemudian punya dibacaku, nah setelah punya mata dewa itu kita bisa mendapatkan vipassana jnana. So because now you are retreat time, please study the dependent origination. Sometimes I also share how the cause and effect like that. So this knowledge can apply in the Deva world. Jadi oleh karena itu yang untuk sekarang ini kalau bisa pelajari itu hukum sebab akibatnya. Ya, hukum sebab akibat. Jadi nantinya itu akan mendukung kalau misalnya terlahir di alam dewa, pengetahuan ini bisa mendukung. Karena itu saya juga berusaha menjelaskan karma dan akibatnya gitu. So for example, in the Dwasali,
So previous life is a Deva. Before Deva life, she is a human lady. So she offer the food to the bhikkhu because this karma, because surrounded by the karma is that she want to become the Deva, Devi. So at that time, Avijjatana Upadana is a Devi object like that. So ignorant is he doesn't know Namarupa, he knows Devi, and also attached to the Devi light. This is called Tanha. And also clinging is this Devi light. Surrounded this offering food to the bhikkhu, Kusala Karma. This Kusala Karma produces Devi light as she wishes. At that time, Deva light, she has a Deva Jaku. So she know, or I come from human world. And also she boring in Deva life because no husband she. So she want to come back again. She became the Sally. Jadi di Dawei juga kata saya itu ada seorang Sele yang dimana dia bisa melihat masa lampaunya itu dia adalah seorang dewi, dan dia sebelum menjadi dewi, kehidupan sebelumnya sebelum menjadi dewi dia adalah umat awam perempuan. Jadi setelah menjadi dewi, dia kan punya mata dewa, dia bisa lihat masa lampaunya. Nah, dia tahu kalau dia terlahir menjadi dewi itu karena pada saat dia berdana kepada sangga itu, ke bhikkhu itu, dia punya keinginan untuk terlahir menjadi di alam dewa, menjadi dewi. Nah, jadi karena keinginan itu, kusala kamanya itu diliputi oleh tanha, upadana, dan awija. Awija, tanah, upadana ya. Jadi itu semua itu kusala kamanya diliputi itu. Tanhanya karena pengen terlahir menjadi dewi, sedangkan awijanya itu karena dia tidak melihat nama rupa, dia taunya dewi gitu kan. Akhirnya dia terlahir menjadi dewi. Dan pada saat menjadi dewa itu, dewi itu di alam dewa, dia juga merasa bosan karena dia di istananya tinggal sendiri, dia tidak ada suami di sana. Jadi akhirnya dia bosan dan dia mau terlahir lagi menjadi manusia. Setelah itu dia menjadi Sele. So second like Avijjatana Upadana Sankhara Karma produce first past life the Devi Pradisandhi. Second past life. Second past life Avijjatana Upadana Sankhara Karma. No, Avijja, Tana, Upadana, Sankhara Karma, 5 causes. This 5 causes produce the Devi Pradisandhi, Namarupa. Jadi kata saya tahu itu awija, tanha, upadana, sangkara, dhamma itu semua itu yang menghasilkan kelahiran kembali di alam dewi itu, jadi dewi dia. So in the every morning we chant Avijja, Paccaya, Sankhara, Paccaya, Vijnana. No? Jadi karena itu setiap pagi itu kita chanting itu awija, paccaya, sangkara, paccaya, vijnana. So Pradisandhi Vijnana also nothing, only Namarupa only. So Vijnana, Paccaya, Namarupa. Jadi Patisandhi Winyana itu cuma hanya nama rupa aja sebenarnya. Jadi oleh karena itu Winyana percaya nama rupa. So at that time, Patisandhi Vijnana, Namarupa, Avadada, Salayana, Namarupa Paccaya, Salayana Paccaya, Phassa Paccaya, Vedana. In the Devi light, she also entering the, not entering jhana, she tried the Buddha Nusati every day. Because she had no husband, so she can practice meditation there. Jadi Dewi ini setelah terlahir menjadi di alam dewa itu dia juga karena tidak punya suami, dia setiap hari juga bermeditasi di sana. Gitu. So she enjoy the phassa and vedana, happiness. Di sana dia menikmati phassa dan vedana, ya. Jadi kontak itu dan perasaan yang menyenang, happy, dia menikmati itu. After that, she always wish to go back there to human world. Setelah itu dia juga selalu berkeinginan untuk terlahir kembali menjadi manusia. At that time, Tanha arrives. Tanha meaning is she think of human lady. This is Avijja. At that time, attached to the lady like this called Tanha. No? Jadi dengan berpikir seperti itu, dia berarti ada muncul tanha ya. Jadi tanha muncul itu karena dia mau menjadi seorang perempuan. So Vedana Paccaya Tanha Paccaya Upadana. So successive Tanha called Upadana, clinging.
this lady like. He attachment a lot to the to go back there Jakarta. Or not Tumewah, not the way, not Jakarta. To go back the way. Tumewah. Jadi karena kemelekatan itu akhirnya dia bisa terlahir menjadi manusia itu bukan didawi bukan di Jakarta. Previous life also she was in the way, so she also go back the way again, like that. Jadi sebelumnya dia juga pada saat sebelum menjadi dewi itu dia juga jadi manusia itu di Dawei. Jadi pada saat itu dia juga kembalinya ke kota yang sama, Dawei juga. Okay, Jakarta people, you want to go back where? Jadi saya tanya kepada orang-orang Jakarta ya. Oh, Tangerang people, do you want to go back where? Orang Jakarta sama orang Tangerang mau kembali lagi kemana gitu. Kalau balik lagi mau kemana? Tangerang people want to go back Tangerang only, right? In the same way, there were people who don't go back to Jadi biasanya orang Tangerang kan pulangnya ke Tangerang lagi gitu kan. Jadi begitu juga itu dia perempuan itu kan orang Dawei dulunya. Jadi dia kembalinya juga ke Dawei lagi. Like Bimisara also he go back to his home there, Kandaba. King Bimisara. After Sotapanna can choose any dewa like, but he choose his old home. Gandaba, dancing wall, dancing like. Seperti kata saya itu seperti Raja Bimbisara juga, dia setelah mencapai tingkat Sotapanna, dia sebenarnya seorang Sotapanna itu bisa memilih dia mau terlahir di alam dewa yang mana katanya. Tapi pada saat itu dia malah memilih alam dewa yang rendah, Gandaba namanya ya. So I think I say is that this Tanha Pejaya Upadana Pejaya Bhawa. This Bhawa is a Kama Bhawa and Upapati Bhawa. Kama Bhawa is she do the everyday Buddha Nusati. This is called Kama Bhawa, Sankara Kama. After that, because this Kama produce Vipaka, Upapati Bhawa, in the way lady again. Tadi kan Kama Pacaya Bawo ini ada dua, yaitu Kama Bawo dan Upapati Bawo. Kama Bawo ini muncul karena pada saat itu dia itu melatih Buddha Nusati. Dan Upapati Bawo ini karena hasilnya itu dari melatih Buddha Nusati akhirnya dia bisa terlahir menjadi seorang perempuan di Dawei. So now Bhawa Pejaya Jati, because this Upapati Bhawa the Padisanti Jati, she got no Padisanti. Upapati Bhawa and Jati say, Bhawa Pejaya Jati. Now she Oda, Jati Pejaya Jaya. No, maybe she will die one day. This is called Marana. Nah, tadi kan sudah bawa kan, sekarang berarti bawa Pacaya Jati. Jadi bawa dengan Upapati Bawa itu sama tadi kata saya tahu ya. Berarti setelah terlahir maka dia sekarang bisa menua jara itu. Berarti sekarang dia sudah makin tua. Yeah. So she also not Sally and also very successful meditation. So I meaning is I now say in three light, Avijja to Marana, Avijja Pejaya Sankhara, Sankhara Pejaya Vijnana. This is past life and second past life and first past life. After that, first past life and the present life. Three life. Understand? Second past life, first past life. Second past life is a lady. Second past life is lady. First past life is a Dewi. And present life is a Sally. Three life. Jadi saya tadinya maksudnya mau menjelaskan, jadi itu terjadi dalam 3 kehidupan dari Awija Pacaya Sankara, Sankara Pacaya Vijnana. Ini terjadi di 2 kehidupan yang sebelumnya, kehidupan sebelumnya yang pertama dan kehidupan sebelumnya yang kedua. Kalau kehidupan sebelumnya yang kedua dia adalah seorang wanita, umat awam wanita, dan kehidupan sebelumnya yang pertama itu dia menjadi dewi. Nah setelah itu kan Sankara Vijnana Pacaya Nama Rupa. Nah nama rupa ini yang akhirnya dia menjadi Sayalei sekarang. Di kehidupannya yang ketiga berarti ada 3 kehidupan. Okay, the second past life, first past life, and present life. Three life. You also move to another 3. Can move many past life like that.
move to the three light, move. Jadi kan tadi ada 3 kehidupan ya, 2 kehidupan sebelumnya dan yang sekarang, kehidupan sekarang dia jadi Sayalay itu yang nama rupa itu. Nah, kalau mau dimundurin lagi, ini bisa dimundurin lagi 3 gitu. Jadi dia pasangannya 3 gitu. And also can move to the future also, three light. Bukan cuma bisa mundur ke kehidupan sebelumnya, bisa juga dimajuin ke kehidupan selanjutnya. Jadi 3 kehidupan selanjutnya bagaimana? So this Sayalay, he moved the future. So future, she want to become the Brahma, no? Because she possesses jhana. So she can become the Brahma. So past life is a Devi, present life is Sayalay, this life is a Brahma. So 3 light like that. Move a little bit, one light move. Jadi Sayalay ini pun juga dia melihat ke depannya. Jadi dia melihat ke depannya, dia juga mau terlahir menjadi Brahma karena dia sekarang ini punya jana. Jadi dari 3 kehidupan itu berarti kehidupan yang Dewi, yang pertama kehidupan Dewi, kehidupan Sayalay, dan kehidupan yang selanjutnya itu adalah Brahma, jadi 3. Jadi digesernya itu satu kehidupan, tapi sekali satu paket ini langsung 3 gitu. So at that time, Avijja Paccaya Sankhara is a Devi light. Nah, kalau dia pada saat di Brahma itu berarti Avijja Paccaya Sankhara itu adalah kehidupan pada saat dia menjadi Dewi. Devi light time she wish to become the Sayalay. Jadi pada saat kehidupan Dewi dia mau berkeinginan terlahir menjadi Sayalay. And also she meditate Buddha Nusati in the Deva world. This is called Sankhara Karma. Dan juga dia bermeditasi Buddha Nusati di alam dewa. Ini yang menghasilkan Sankhara Kama. This Sankhara produce in the Sayalay light. Padisanti Vinyana, Namarupa Salayana, Phassa Vedana. Jadi Sankhara Kama ini menghasilkan kehidupannya dia jadi Sayalay. Jadi Padisanti Vinyana, Namarupa Salayana, Phassa Vedana. Sampai Wedana ya, sampai ke Wedana dia pada saat dia telah menjadi Sayalay itu di kehidupan manusia. In the present life also he made the Jhana Karma to reborn in the Brahma world. This is called Tanha and Kama Bhava. Dan di kehidupan ini dia ada jana kama dan ada keinginan terlahir di alam Brahma, yaitu ada tanha dan bawa, keinginan terlahir di alam bawah, ada alam Brahma. Because this Kama Bhava, she will be reborn in Brahma world this life, in future life. This is called Jati. Jara Marana. Jadi karena kama bawa ini, maka dia di kehidupan selanjutnya dia akan terlahir menjadi di alam Brahma. Dan itu berarti kita sudah di step yang jati, yang kelahiran itu. Jati, jara, dan sebagainya. Do you understand? Paham nggak? Very, very easy, right? Cukup mudah kan? Sangat mudah ya, kalau kata saya sangat mudah kan? So if you have such kind of knowledge, if you read Deva War, you can use your Deva Chakku. And then you are more understanding. Jadi kalau sekarang ini sudah ngerti, nanti kalau misalkan kita terlahir di alam dewa, kita bisa menggunakan mata dewa kita untuk melihat kehidupan masa lampau dengan pengetahuan ini. Itu lebih gampang. And also you can contemplate anicca, dukkha, anatta, all this cause and effect also. Nah, setelah bisa melihat kehidupan masa lampau, kita bisa merenungkan semua ini hanya sebab akibat aja. Semua itu anicca, dukkha, anatta. It's possible within one day you can attain nibbana in the world. Dengan seperti itu, maka bisa ada kemungkinan dalam satu hari bisa mencapai nibbana. So because it's this flock, previously she is an animal, he is animal, but she reached to the Deva world. He got the Deva Chakku, and she come down from the Deva world, listen the say Dhamma talk. She attained, flock Deva attained the Sotapanna very easy, right? Jadi perbandingannya ya seperti dewa yang kodok ini. Dia sebelumnya kan dari alam binatang ya. Dan karena dari alam binatang dia kemudian terlahir menjadi dewa. Dan karena setelah di alam dewa dia punya Dibba Chakku, dia pun turun
mendengarkan dhamma talk yang sama pada saat dia jadi kodok, dhamma talknya masih sama, dia mendengarkan itu dan dia langsung menjadi sotapana, sangat gampang. So because it can produce the jhavana which can produce Devalai is a very powerful 7 jhavana. That the most powerful jhavana, 7 jhavana only can produce an immediate life. Jadi hanya jhavana yang paling kuat ya, yang bisa berbuah di kehidupan selanjutnya, ya, satu kehidupan berikutnya gitu. Itu ya itu jhavana yang ketujuh yang dia akan membuahkan kelahiran di kelahiran berikutnya. So first jhana may be produced in this life. If cannot produce, expire. Untuk jhavana yang pertama itu dia akan berbuah di kehidupan ini juga. Tapi kalau misalkan di kehidupan ini tidak berbuah, maka karma itu akan hilang, akan hangus. So 7 jhavana, last jhavana, this jhavana produce this life. If cannot produce, this jhavana also expire. Jhavana yang ketujuh, dia cuma akan berbuah di satu kehidupan berikutnya. Jadi kalau dia tidak berbuah di satu kehidupan berikutnya itu dia juga akan hilang, akan kadaluarsa. Okay, between 2 to 6 jhavana. This jhavana called apalapariya karma. So anytime can produce from the second future life, starting from second future life until the parinibbana, anytime can produce. Nah, untuk jhavana yang kedua sampai yang keenam ini bisa berbuah kapan aja, dihitung dari kehidupan selanjutnya yang kedua sampai kita mencapai parinibbana. Yang nibbana sampai kita mencapai nibbana. Dari jangka waktu itu kapan aja bisa berbuah. So before parinibbana, never ahosi karma. So after parinibbana only they also expire. Jadi sebelum parinibbana itu jhavana yang kedua dan keenam ini selalu ada, selalu ada ya, selalu ada potensi untuk berbuah. Cuma hanya sudah parinibbana dia akan kadaluarsa. Okay, I only explain like that only. Cannot is. Jadi saya cuma bisa menjelaskan jhavana sampai di sini aja ya. Okay. Question. Belakang. Okay, Wandami Sayadaw, Wandami Bante. From the first jhavana until the 7th jhavana, or the first to the fifth jhavana in the patis and in the cuti citta, are they the same cetasika in every jhavana from the first until the 7th, like that? Same meta formation. Same meta formation. Same. First jhana has 34 at the time. All jhavana has 34. Citta 1, 33 cetasika, 34. All must be 34. Same thought process. Same thought process. Jadi pertanyaannya tadi untuk jhavana 1 sampai 5 pada saat cuti ya itu ya, maksudnya ya. Tadi pertanyaannya pada saat cuti ya itu ya. Enggak. Semua. Jhavana biasa. Oh, pertanyaan 7 jhavana biasa itu apakah semua cetasikannya sama gitu ya pertanyaannya? Ya kata saya itu semua sama ya. Ada 34 ditambah cuti gitu cetasikannya. Formasi mentalnya 33 tambah 1 cuti jadi 34 tadi. So your meditation jhavana is Somanasa Sagata Jnana Sampayutta. So all 5 jhana to 7 jhana all are Somanasa Sagata Jnana Sampayutta. Jadi kalau meditasinya itu Somanasa Samagata Jnana Sampayutta, maka dari 1 sampai 7 itu semua sama.
Sarah, may I ask, in case of the Punya couple, when they offer the food to Venerable Sariputta, they were very happy and many mind process witty arise. And let's say, for example, 1,000 witty arise. So the first Javana gave the Vibhaka to be rich in this life. So may I ask, only need one first Javana of one witty to give the research, like the case of the seven Javana to give research to become Patisandi in their life, or need many first Javana of many witty to give research to be rich. So to reborn the one light is one Javana only need. Yes. One Javana only need. So in this case, need everything the earth become gold. Need one Javana or many Javana? This I don't know. Possible many Javanas, but one Javana produce one gold, another Javana produce another gold. Possible this also. Understand? Yes. So many property, right? Yes. And also billion or Javana, first Javana. First Javana, billion of first Javana. So possible many gold, right? The whole fee become the gold. So this Javana produce this gold. This Javana produce this gold. Possible. Because no machine, I never read yet such kind of that produce. They say this first jhana power. Because first jhana also many. First jhana also many. Thank you, sir. Jadi pertanyaan dari saya tadi, yang cerita dari keluarga Punya tadi itu yang punya emas banyak itu, apakah jawananya itu cuma satu atau banyak gitu? Dan untuk terlahir misalkan dia ada jawana ketujuh karena berdana kepada Bhante Sariputra itu ada kemungkinan dia bisa terlahir di alam dewa itu di jawana ketujuh. Apakah itu butuh banyak jawana ketujuh atau cuma satu? Kata saya itu untuk terlahir di alam dewa itu cuma butuh satu jawana ketujuh itu cuma butuh satu aja. Tapi kalau untuk yang emasnya itu banyak itu kan tadi kan emasnya bisa berubah jadi tanah, bisa berubah jadi emas. Itu apakah cuma satu jawana? Kata saya itu kemungkinan besar itu jawabannya sangat banyak ya. Memang di dalam buku kan ditulisnya itu semua adalah karena kekuatan yang ada di jawana pertama itu. Tetapi jawana pertama ini jumlahnya sangat banyak, bermiliar-miliar gitu, tak terhitung jumlahnya. Jadi bisa jadi satu jawana ini untuk satu bongkah emas ini, satu jawana ini untuk satu bongkah emas ini. Jadi jawana sangat banyak, emasnya juga banyak gitu. So because after doing the kusala karma, happy mind is last long. This is better. Can produce many benefit. Some people 7 days happiness arise 7 days also. 7 days, not 1 day. Because Kassapa Buddha died, Katikara, father, mother, or father, they are root to the Buddha Katakuti. At the time, Buddha need the root. And then Katikara, father, mother, or father. So Katikara, father, mother, happy 7 days because our Buddha is very kind to us like that. After offering, happiness happened the 7 days. Last long. And then many benefit. Jadi saya menambahkan ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah berbuat satu perbuatan baik, kusala kama itu, kalau bisa, kalau ada rasa senang, rasa happy-nya itu, rasa bahagianya itu bisa bertahan lama, itu sangat bermanfaat sekali ya. Ada orang yang bahkan setelah berbuat baik itu kebahagiaannya itu bisa bertahan 7 hari, bukan cuma 1 hari. Dia setiap hari itu berbahagia karena perbuatan baiknya itu. Misalkan cerita di zaman Buddha Kassapa itu, ada Gatikara, orang tuanya Gatikara ya. Orang tua Gatikara mereka mendanakan atap untuk kutinya Buddha. Pada saat itu Buddha butuh atap, mereka mendanakan atap untuk kutinya Buddha. Akhirnya mereka sangat berbahagia. Rasa bahagia ini bertahan selama 7 hari. Jadi mereka berasa, oh Buddha sangat baik sama kita, memberikan kita kesempatan untuk berdana atap gitu. Kebahagiaan ini bertahan sampai 7 hari. Jadi kata saya itu, manfaatnya itu sangat besar sekali kalau bisa seperti itu. This father mother very happy after offering their house roof. At the time their house no roof because they are happy karma.
Rain coming, and then not wet their house. The whole village wet, their house no wet. Rain not drop their house because they are kusala kama. This is wonderful, right? Oh. Jadi dia mendanakan atapnya itu atap rumahnya dia yang didanakan. Jadi sekarang itu atapnya itu dia nggak punya atap, rumahnya itu jadi nggak punya atap ya. Tapi mereka sangat bahagia ya. Tapi karena kekuatan kama itu diceritakan kalau hujan pun mereka tidak kebasahan karena kekuatan kama itu. So this wonderful phenomena is not 1 year, not 2 year, not 3 year. The whole kappa always happen like that. Even though the father mother pass away, this phenomena is continue like that. Rain come in, their house no wet. Jadi hal yang luar biasa itu yang dimana hujan jatuh tapi nggak kebasahan rumahnya meskipun nggak punya atap. Itu bukan cuma terjadi 1-2 tahun, tapi itu berlangsung 1 kapa ya. Jadi meskipun orang tua itu sudah meninggal, tetap rumahnya itu meskipun nggak punya atap, kalau ada hujan itu nggak akan basah. This is a punya power, merit power like that. Ini adalah kekuatan dari jasa kebajikan. Kapatai because until this war destroyed, this phenomena remain like that. Ini yang disebut dengan kalau bahasa Pali kapataing. Jadi sampai dunia ini hancur, fenomena ini selalu ada. Okay, now Ettawata, right? Okay, ask. You want to ask? 2 questions itu. Okay. Bante tolong translate ya. Jadi tadi kan yang membuat fenomena yang cerita Bante Sariputta keluar dari Nirodha Samapatti, yang saya tangkap itu yang membuat dananya jadi luar biasa itu kan karena dananya dimurnikan oleh batinnya Bante Sariputta yang saat itu keluar dari Nirodha Samapatti, dan cita pertamanya itu kan Arahata Pala keluar dari Nirodha Samapatti. Jadi apakah ketika mau memberikan dana kepada arahat atau anagami yang keluar dari Nirodha Samapatti, apakah harus pada momen ketika citanya itu adalah pala itu, atau boleh misalnya ada durasi 2 menit setelah keluar gitu? So, the question is, like the Bante Sariputta, he just get up from Nirodha Samapatti. When we want to offer to a person that just already get out of Nirodha Samapatti, is it better that we offer at the Arahata Pala Cita? The first Cita is the Arahata Pala first, right? Or we could wait 1 or 2 minutes and then we can offer Arahata Pala, or is there any duration for the Nirodha Samapatti power? Nirodha Samapatti also included the Arata or Anagami Pala Citta also included. Another one package. So after Nirodha Samapatti enter, so we gave up image at the time Arata Pala or Anagami Pala arise. So Arata Pala or Anagami Pala already included at the one same package in the Nirodha Samapatti. So Nirodha Samapatti more powerful. Nirodha Samapatti get up from Nirodha Samapatti person. The question is, after he get out from Nirodha Samapatti, and the Arata Pala or Anagami Pala arise. The question is the effect of the dana. The effect of the dana. If we wait maybe 1 hour, is it still the same effect as the first, as 1 minute after he get out, or 1 or 2 hours after he get out? Is the effect same or different? The karma effect. Karma effect. The kusala karma effect. Or for dana. Yeah, for dana. Or have to try practically. Firstly or not. Okay. Maksud itu pertanyaannya itu kan tadi kan. Iya. Yeah. Okay, thank you, sir.
Oke, satu pertanyaan. Dana pelayanan. Nah, kebetulan saya seorang dokter. Saya pernah dapat jadi kondisinya waktu itu memang emergency. Pernah ketemu Bante lagi muntah-muntah sampai pusing, terus cari obat, udah minum obat tablet tapi tetap nggak sembuh. Takut pingsan, akhirnya pengurus wihara pernah minta saya infus, maksudnya disuntik Bantenya. Karena saya takut melanggar sila, akhirnya saya pakai handscoon kayak slope, sarung tangan medis. Nah, menurut Bante ada peraturan tertentu nggak ya kayak gitu ya? Dan pada saat itu memang ada pihak ketiga, jadi pengurus wihara juga minta izin Bante Bante tersebut untuk diinfus dan menyetujui. Pengurus wihara juga oke. Akhirnya saya infus. Jadi pertanyaannya apakah itu boleh gitu ya? Okay. Melanggar sila apa enggak, apa ada ketentuan tertentu. Karena pada saat itu pikiran saya hanya mengurangi penderitaan Bante tersebut terus memberi obat saja. Oh. So the question is, Makasih. Okay, she's a doctor, and one time at a monastery, there's a bhikkhu that sick, vomit, and after consume the medicine also not getting better, and then the organizer asked her to help give her infusion like saddle infuse. Yeah. So the question is, at that time she's a woman, right? And she used the glove, and her intention is to help this bhikkhu, so the pain is gone. So is that okay, Zeda? Okay, no problem. Okay. Kalau seperti itu boleh, nggak masalah kata saya. Is there any rule like have to use glove or have to another person that accompany them or like that? Ya, ada. Memang harus ada, nggak boleh di satu kamar ya. Perempuan dan laki-laki, biku dan perempuan nggak boleh satu kamar. Pakai sarung tangan juga, ya. Oke, Etawata jami samberan punya samberan sabbe dewa numodantu sabba sampati sedia. Etawata jami samberan punya samberan sabbe buddha numodantu sabba sampati sedia. Etawata jami samberan punya samberan sabbe sattanumodan sabba sampati sedia. Idame nyatina hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabajayotu. Mama punya baga sabba satana bajemi. Desa me sama punya baga lavandu sa.